Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan dan mengajak untuk kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, kebaikan serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di agenda rutin bulanan ini, yaitu kajian di Jumat keberapa nih? Ketiga ya, dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu tulusnya di dalam menunjukkan kepada kebaikan dan memperingatkan dari berbagai macam keburukan. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengkhabarkan dan menggambarkan bagaimana kesungguhan beliau di dalam menyelamatkan umatnya dari api neraka. Di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, inna masali wa masala ummati ka masali rajulin istauqada nara faja'alatid dawab wal farashu yaqana fihi wa ana bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti seseorang yang dia menyalakan api di malam hari, ya, di gunung, di sawah. Apa yang terjadi? Faja'ala didawab, maka serangga-serangga, wal farash, kupu-kupu, mereka pengen masuk ke dalam api itu. Kenapa? Karena dianggap ini enak, ini anget gitu ya, kemudian warnanya kok menggoda gitu kan ya, Masya Allah. Sehingga si serangga ini, kupu-kupu pengen masuk. Wa ana bihujazikum, dan aku terus menyingkirkan kalian, tetapi apa? Wa antum taqahhamuna fi, namun kalian memaksa diri untuk masuk ke api tersebut. Itulah gambaran bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mengingatkan umatnya dari bahaya kemaksiatan, dari bahaya kesyirikan. Kan apa ini? Hal yang paling berbahaya. Ya, karena Rasul tahu
bahwa perbuatan-perbuatan ini, kemaksiatan-kemaksiatan ini bisa mengantarkan ke neraka. Diingatkan. Cuman apa? Umat beliau karena dibangun di atas kebodohan umumnya, anggap dulu wong urip kok dikekang temen. Nah, ini kan kakek aturan itu. Padahal Rasul tahu ini perkara-perkara membahayakan. Tapi apa? Itulah manusia, ya, karepe pinter dewek. Gitu, masya Allah. Sedangkan Rasul telah apa? Berupaya untuk menyampaikan ya segala yang bisa menyelamatkan hamba dari neraka dan bisa mengantarkan hamba ke dalam surga. Maka Bapak sekalian, maka ambillah pelajaran ya. Rasul sudah sedemikian rupa memperingatkan kita, jangan jadi umat Rasul yang bandel. Ya, tapi taatilah Rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita sedang menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman. Dan kita sedang berada di rukun iman yang kelima, yaitu iman terhadap hari akhir. Dan kita terakhir telah menjelaskan di antara keadaan manusia yang pasti akan kita alami, yaitu kita akan melewati as-sirat. Apa sirat? Jembatan kecil yang dipasang di atas neraka jahanam. Ya, sudah kita gambarkan bagaimana keadaannya. Maka begitu orang-orang beriman mereka melewati as-sirat, apa yang terjadi? Maka akan ada dulu yang namanya kontoroh, jembatan kecil. Ada para ulama mengatakan ini adalah ujung dari sirat, ada yang mengatakan kontoroh adalah jembatan tersendiri. Ya, setelah itu disitulah kemudian terjadi kisos. Apa fungsi kisos di situ? Kisos itu saling membalas, yaitu untuk menghilangkan dendam, kebencian yang ada pada hati orang-orang beriman yang akan masuk surga. Makanya begitu setelah dikisos urusan mereka selesai, maka tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi hasad, iri, dengki, kesombongan, masya Allah. Maka begitu orang-orang beriman mereka masuk ke dalam surga, maka hidup secara berdampingan dan saling berbahagia. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka kami hilangkan pada hati mereka orang-orang beriman apa? Ghillin, min ghillin, berupa benci dan dendam. Ya. Kemudian apa? Allah mengatakan sehingga mereka saling bersaudara. Ya, alal araiki, mereka di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Coba, jadi di surga ini Allah gambarkan orang beriman mereka duduk saling berhadapan. Apa gambarannya? Bahwa ketika masuk surga orang-orang itu sudah tidak ada masalah dengan orang lain. Coba jenengan nek aki masalah karo wong ketemu nang dalan ya kan numpak motor pura-pura orang ini nabrak togor malah repot ya. Karena apa? Dalam hati ada kebencian. Tapi orang kalau tidak punya kebencian, masya Allah, bertemu menatap dengan apa? Tatapan yang menggembirakan. Insya Allah itu keadaan orang di surga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjelaskan bagaimana indahnya surga, nanti kita akhirkan sesi surga ya. Maka kita akan, jadi di hari kiamat gini mas, tempat manusia cuma dua. Kalau tidak di surga ya di neraka. Nggak ada tempat ketiga. Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya daripada surga nggak kuat, nggak bisa ya, neraka nggak kuat, saya di tengah-tengah saja. Enak teman-teman. Nggak ada di hari kiamat kalau tidak di surga yang di neraka. Top itu pilihannya. Nah, maka neraka, apa itu neraka teman sekalian? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas neraka dulu ya. Jadi neraka adalah tempat yang paling jelek. Sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 66, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka adalah sejelek-jelek mustaqar, tempat tinggal dan tempat untuk menetap. Pokoknya di alam ini tidak ada
tempat yang lebih mengerikan, ya lebih buruk daripada neraka. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang memang beliau pernah melihat neraka dan pernah melihat surga. Apa komentar beliau? Rasul pernah mengatakan, ra'aitun nara falam ara mandara kal yaumi qatu afdha. Ya, aku pernah melihat dan tidaklah pemandangan itu lebih mengerikan ya kecuali di hari itu. Yaitu apa? Ketika beliau melihat neraka. Kata beliau itu pemandangan yang paling mengerikan. Ternyata apa? Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Aja alhamdulillah nyomong lanang, jangan gitu. Ya. Makanya dilihat kemudian para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasul kok wanita paling banyak di neraka?" Maka Rasul mengatakan, "Bi kufrihinna," dikarenakan keingkaran mereka, karena kekafiran mereka. Maka para sahabat, apa maknanya wanita itu kafir kepada Allah? Kata para sahabat, yakfurnallah, apakah mereka kafir kepada Allah? Ternyata kata Rasul, yakfurnal ashir, karena para wanita mereka mengingkari kebaikan para suami mereka. Bagaimana keadaannya? Yaitu yakfurnal ihsan, yaitu mereka mengingkari kebaikan suami. Andaikan engkau wahai para suami berbuat baik kepada istri-istri kalian sepanjang tahun berbuat baik, sekali saja melakukan kekurangan, apa kata istri? Ma ra'aitu khairan qad, aku belum pernah melihat engkau berbuat baik. Nah, ini adalah sifat kebanyakan wanita. Insyaallah ya, ini sifat kebanyakan wanita yang tidak boleh ditiru. Maka untuk ibu-ibu sekalian saya nasihatkan secara khusus, maka ambil pelajaran. Di neraka siapa paling banyak? Perempuan. Apa sebabnya? Yaitu keingkaran mereka terhadap kebaikan suami. Terus harusnya bagaimana? Kewajiban seorang wanita adalah bersyukur, berterima kasih kepada sang suami. Ya, apalagi suami sudah memberikan kecukupan, subhanallah. Walaupun suami ini memberikan belum mencukupi, hendaknya bersyukur. Jadi gitu teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu, kalau kita mendapati, kalau jenengan mendapati suami banyak kekurangan, coba ya, jangan lihat ke atas tuh enak. Suaminya bu itu mah gajinya sebulan sekian juta, kalau saya cuma sekian. Jangan lihat tuh si ibu itu mah sudah punya kendaraan ABCD, saya boro-boro. Jangan gitu. Jadi agar kita bersyukur dengan keadaan suami, bagaimana kata Rasul? Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Kata Rasul, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Ini ya. Jadi kalau kita dalam urusan dunia, kata Rasul, lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Karena apa? Itu lebih pantas dan memudahkan kalian untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah. Gitu. Jadi kalau urusan dunia, jangan lihat ke atas, ke bawah. Alhamdulillah, ya suami saya walaupun mungkin duitnya nggak banyak, tapi tangannya nggak ringan. Maksudnya apa? Nggak banyak nempeleng istri. Bersyukur. Itu nikmat sangat besar. Ada kan orang duitnya banyak, jabatannya banyak, mobilnya banyak, astagfirullah, istrinya jadi sasaran tendang bendina. Apa enaknya hidup seperti itu? Babak belur, astagfirullah. Coba dinikmati ibu-ibu sekalian. Syukuri apa yang dimiliki. Gitu ya. Jadi mungkin ya suaminya masya Allah ya, dari sisi fisik nggak terlalu kuat, tapi kasih sayangnya kepada istri luar biasa. Nah, coba ambil sisi positifnya. Ini Bapak sekalian, kita kembali. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa neraka itu pemandangan yang sangat mengerikan. Maka Rasul menyebutkan orang yang sabar sekalipun tidak mungkin akan bisa bersabar ketika harus bertemu dengan neraka. Ya, sampai
Allah di hari kiamat kelak akan berbicara dengan orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Allah mengatakan, hai hambaku, lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muhtadiyan biha. Wahai hambaku, andaikan engkau punya harta seperti dunia beserta isinya. Jadi ini orang yang paling ringan siksaan di neraka. Allah mengatakan, andaikan kamu punya harta seperti dunia beserta isinya, apakah kamu akan menggunakan harta itu untuk menebus kamu agar tidak disiksa di neraka? Apa kata dia? Iya. Coba, betapa tidak bernilainya harta di waktu itu. Sesuatu yang paling bernilai di hari kiamat, bagaimana seorang bisa jauh dari neraka, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Gitu ya. Nah, maka perlu diperhatikan. Kita mencari harta boleh, monggo. Tapi jangan kemudian kita mencari harta melupakan akhirat kita. Kita bakal merugi. Silahkan kita kerja semangat, bagus. Tapi kapan gilirannya waktunya sholat, tinggalkan aktivitas. Ya, kapan waktunya ngaji, gunakan waktu untuk ngaji. Gitu loh. Ya, jangan malah kita terlena dengan dunia kemudian melupakan akhirat kita. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya, neraka, ya, neraka ini dijaga oleh para malaikat. Ya, jadi neraka itu dijaga. Masya Allah ya. Jadi siapa menjaga? Malaikat. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat ke-6 sampai ke-8. Allah berfirman, "Walilladzina kafaru li rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, mereka mendapatkan siksaan di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha, setiap kali mereka dilemparkan ke neraka, sami'u laha syahiqan, maka orang ini mendengarkan apa? Syahiq, suara yang sangat mengerikan. Suara apa? Ya, suara api. Api kalau besar bersuara Pak ya. Apalagi besar, kecil saja kompor kan ada suaranya kan. Gitu kalau kecil. Tukang nasi goreng kalau sudah ngidupin kompor kan bunyi. Neraka pun bunyi Pak. Lalu bagaimana kalau kompor saja itu bisa berisik? Bagaimana dengan api neraka? Ngeri sekali. Di situ suara api, suara teriakan, jeritan kan gitu. Kemudian menggelegak apa yang ada di dalamnya, subhanallah, naudzubillah pokoknya. Wahiyya tafur, dan itu apa namanya? Ya, jadi suara yang sangat mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghaib, yang neraka itu hampir hancur dikarenakan marah. Neraka marah. Maka Allah mengatakan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap orang ini dilemparkan ke neraka, maka penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, Mas, apa belum datang kepada kalian peringatan? Kalau bahasa kita, apa orang tahu ngaji? Gitu artinya. Kok bisa masuk neraka? Bodoh nih Rika, ibarat adalah ya. Kok bisa masuk neraka gitu? Apa jenengan belum pernah ngaji? Belum pernah mendengarkan khutbah Jumat gitu. Kok sampai kemudian masuk neraka nggak ngerti loh larangan-larangan Allah gitu ya. Masya Allah. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir, apa belum datang peringatan? Apa belum pernah mendengarkan bahaya neraka? Masya Allah. Ini ya, makanya penting Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita cobalah sering membaca ayat-ayat model seperti ini. Ya, bagaimana ngeri dan dahsyatnya neraka. Dan penjaga neraka ini jangan harap mereka punya belas kasih kepada kita. Contohnya Allah perintahkan, "Hei malaikat, lemparkan neraka." Malaikat gak mungkin ya Allah melasi teman kenang dunia kiri, meriang-meriangan, mati masuk neraka ya mbok dikurangi siksanya. Ora bisa.
Sifat malaikat Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. Ya, malaikat itu Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Subhanallah. Jadi neraka kan dia api kan. Apa bahan bakarnya? Bukan kayu, bukan kelari. Kalau kelari ya entong, ademaning gitu ya. Kayu dibakar entong kan gitu. Tapi yang Allah pakai bahan bakarnya apa? Manusia dan bebatuan. Kenapa? Batu punya sifat semakin dipanaskan semakin panas. Dan batu tidak ada kisahnya meleleh, Pak. Kalau besi dipanaskan, panas tertentu meleleh, lama-lama habis. Lah batu ini akan semakin menyala dengan apa? Dengan minyak yang ada tubuh manusia. Ya, kita bakar ikan, bakar ayam kan keluar. Ya, minyaknya itu. Itulah manusia. Sebagai apa? Sebagai bahan bakarnya neraka. Alhamdulillah. Allah mengatakan 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Yang neraka itu di atasnya ada malaikat penjaga. Sifatnya bagaimana? Ghiladun shidad, yang sangat keras lagi sangat bengis. Jadi nggak ada kasih sayang, belas kasih nggak ada, sudah. Lempar, cecek gitu berarti ya. Yang malaikat ini la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa menjalankan apapun yang mereka perintah. Masya Allah, mereka menjalankan apapun yang mereka perintah. Jadi ini keadaannya. Siapa malaikat yang ditugaskan menjaga neraka? Di antaranya adalah malaikat Malik. Sudah dulu kelas kita jelaskan ya di dalam pembahasan iman kepada malaikat. Malaikat Malik itu yang Allah menerangkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Jadi penghuni neraka ketika mereka sudah tidak tahan, Pak, ya, menahan ya siksaan di neraka, apa yang mereka minta? Minta mati, Pak. Karena mereka beranggapan kalau mati kan gak sakit lagi. Sebagaimana Allah mengatakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka penghuni neraka, mereka akan memanggil, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alina rabbuk, tolong sampaikan agar Rabbmu, sesembahanmu, mematikan kami saja. Coba, saking tidak kuatnya tinggal di neraka, mereka minta kepada Allah mati. Ya, yang di dunia kita tidak mau mati, tapi begitu merasakan neraka pengen mati. Apa yang dilakukan malaikat Malik? Diam. Kemudian mengatakan qala innakum makithun, kalian tetap akan berada di sini. Berapa lama malaikat Malik menjawab itu? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka alfasanah. Jadi mereka tetap tinggal di neraka 1000 tahun. Baru kemudian ada jawaban dari malaikat Malik. Apa jawabannya? Qala innakum makithun, kamu tetap ada di sini. Coba, Pak. Hanya sekedar nunggu jawaban, dia mau mati atau tidak, nunggunya bukan sehari 2 hari, 1000 tahun, Pak. Bersamaan dengan setiap harinya disiksa Allah. Coba kita nunggu tidak disiksa saja kan nggak betah, Pak, ya. Nunggu orang, nunggu antrian, paling bosan. Ini nunggu jawaban mau mati atau tidak 1000 tahun baru ada jawaban. Coba ya teman-teman sekalian, coba diperhatikan baik-baik ini. Masya Allah. Jangan kemudian dunia yang sementara ini melarikan kita dari neraka yang begitu mengerikannya. Masya Allah. Itu ya. Ini jadi neraka ada penjaganya. Kemudian Bapak sekalian, neraka itu ada pintu-pintunya, ya, sebagaimana surga ada pintu-pintunya, ya, maka neraka pun ada pintunya. Kalau surga ada 8 pintu, sedangkan neraka Allah menerangkan ada 7 pintu, sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah mengatakan, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in
laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Dan sesungguhnya Jahannam telah dijanjikan untuk mereka semua. Jahannam memiliki 7 pintu, dan setiap pintu sudah ditetapkan siapa-siapa yang akan masuk di dalamnya. Insyaallah ya. Jadi ada pintu-pintunya mereka. Ya, neraka memiliki pintu. Dan ketika penghuni neraka hendak masuk langsung terbuka. Beda ketika penghuni surga mau masuk surga enggak langsung terbuka. Gitu ya. Iya. Kemudian Ustaz, apakah neraka itu besar atau kecil gitu ya? Jangan-jangan kalau kecil nanti kan enggak muat. Saya di luar saja gitu ya. Subhanallah. Rasul pernah menyebutkan bagaimana luasnya surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Yu'ta bin nari yaumal qiyamah. Laha sab'una alfa zimam, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Di hari kiamat kelak akan didatangkan neraka. Ternyata neraka memiliki 70.000 tali kekang. Jadi kalau misalkan ya, neraka seperti ini ditali, ada 70.000. Setiap talinya ini kata Rasul dipegang oleh 70.000 malaikat. Coba. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa itu? 7 kali 7 4,9 M ya. 4,9 miliar malaikat yang mereka menarik neraka Jahannam. Banyak sekali. Ini berarti talinya nggak mungkin segini. Talinya besar sekali, dipegang malaikat. Berjumlah berapa? Satu tali 70.000. Luar biasa. Ya, luar biasa. Subhanallah. Kemudian sekalian, neraka itu panas sekali ya. Yang Rasul ketika menjelaskan tentang derajat panasnya di neraka luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "Narukum hadihi ma yuqidu ibnu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api kalian yang manusia biasa menyalakan di dunia ini itu baru 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka Jahannam. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Rasul, "Andikan panasnya neraka sama dengan api di dunia sudah cukup menyiksa kami." Ya, tapi apa? Ini 70 kali lipat. Kalau misalkan panas api kita 100 derajat, misalkan ya, kali 70 berarti berapa? 7.000. Kalau las itu berapa itu? Bisa melelehkan besi. Paling 500-600 derajat itu meleleh besi. Lah di sini subhanallah 7.000 derajat, Pak. Ini ya, makanya Umar bin Khattab saking takutnya beliau ketika mendengarkan neraka, setiap melihat api nangis beliau. Padahal Umar itu mantan preman, Pak. Mantan preman, pokoknya kenteng-kentengnya wong Mekah ya Umar. Kan gitu. Tapi begitu masuk Islam, tahu surga tahu neraka, subhanallah. Melihat api ingat, andaikan kemudian beliau disiksa gitu loh. Makanya Rasul pun merasakan hal yang sama. Rasul mengatakan, "La ra'aitum ma ra'aitu la dhahikum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andaikan kalian pernah melihat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka sahabat berkata, "Ya Rasul, apa yang aku lihat?" Yang aku lihat adalah surga dan neraka. Menjadikan orang itu apa? Tidak bisa tertawa, banyak menangis karena ngeri sekali gitu. Masya Allah ya. Makanya di sebagian para ulama kita zaman dahulu, pokoknya kalau sudah ingat hari kiamat, ingat neraka, udah nggak enak makan di situ. Karena Masya Allah itu gini teman-teman sekalian. Jadi kita di dunia ini sudah kita jelaskan di awal-awal dulu, berpindah ke alam akhirat itu kan nggak tahu kapan ya. Cuman kita tahu pemisahnya tipis sekali. Apa pemisahnya? Pemisahnya adalah kematian. Sekarang pagi ini kita masih ada di alam dunia. Kita bisa menikmati pemandangan, menikmati makanan, udara segar kan gitu. Sekarang. Tapi andaikan kemudian beberapa menit kemudian kita mati, secara otomatis kita sudah berpindah ke alam akhirat. Nah disitulah mulai kita bisa melihat neraka, naudzubillah.
Makanya teman sekalian, nasihati diri kita sendiri, gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan, sisa umur kita ini perbaiki hidup kita, perbaiki, ya, sehingga hidup kita ini lebih terarah. Ini kembali, ini tentang panasnya api neraka, insya Allah ya, tentang panasnya api neraka. Nah, ternyata teman sekalian, selain ada siksaan panas di neraka, ada dingin, ada, cuman dinginnya juga pol-polan gitu mas. Jadi masya Allah ya, di neraka itu ada siksaan yang panas, ada siksaan yang dingin. Di dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Naba ayat 24 sampai 25, 24-25 Allah mengatakan tentang dinginnya di neraka. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka di dalam neraka tidak merasakan bardan, ada kesejukan, wala syaraban, dan tidak menikmati minuman, tidak sejuk, tidak ada minuman, illa hamiman, melainkan yang ada adalah hamim. Apa hamim? Hamim itu adalah panas yang berada pada puncak yang paling panas. Jadi kalau bahasa kita, air mendidih. Wa ghasaq, dan juga ghasaq. Apa ghasaq? Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan ghasaq adalah majtama'a min sadidi ahli nar wa iraqihim wa tumu'ihim wa juruhihim fahuwa baridun la yustata'u min baratihi. Yaitu sesuatu yang itu merupakan kumpulan dari apa? Nanahnya penghuni neraka, keringat mereka, darah mereka, bekas-bekas luka mereka. Orang kalau luka kan dia mengeluarkan cairan ya, gitu. Itu kumpul, itu namanya ghasaq. Fahuwa baridun la yustata', dan itu adalah dingin yang tidak mungkin orang bisa bertahan karena dinginnya itu. Terbayang nggak? Ada siksaan yang paling panas, begitu dia minta dingin dikasih yang paling dingin. Coba sekarang, jangan kepala kita dulu ya, naudzubillah. Gelas Pak, kita punya gelas. Kita punya gelas kaca ya, taruh di kulkas. Habis diminum airnya, kemudian kita ambil air termos, taruh di situ. Apa yang terjadi Pak? Pecah. Ya, gelasnya pecah Pak. Kenapa? Tidak tahan. Begitu habis dingin sekali, tiba-tiba dipanasin. Atau sebaliknya, ini panas sekali, kasih es pecah. Bagaimana dengan kepala manusia? Nauzubillah ya. Jadi itu saudara-saudara sekalian, ingatlah ya, kehidupan kita di dunia sebentar sekali. Kematian datang, selesai riwayat hidup kita di dunia. Masya Allah. Ini ya, ini tentang apa? Tentang siksaan yang sangat dingin di dalam neraka. Ada siksa yang sangat panas, ada siksa yang sangat dinginnya. Kemudian teman sekalian, neraka, mungkin gak orang keluar dari neraka? Ya bisa, cuman berat sekali. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, u'idu, mereka dikembalikan lagi di dalamnya. Coba, jadi karena memang neraka itu digambarkan oleh Rasul, dalamnya luas, kemudian atasnya kecil gitu Pak. Kayak apa ya? Kayak kendi gitu ya. Mungkin kalau kita gambar kayak kendi bawah. Ini susah sekali ya, susah sekali itu. Lawang kayak botol kan, botol itu kendi. Itu kalau capung taruh di situ nggak bisa keluar itu. Capung padahal tukang terbang itu, tapi untuk keluar susah. Nah di neraka apalagi? Ditambah lagi bahwa neraka itu sangat dalam, sangat dalam. Berapa dalamnya? Rasul pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim. Ya, jadi kata Abu Hurairah, ketika kami sedang bersama dengan Nabi, tiba-tiba kami mendengarkan suara dentuman, benda jatuh sangat keras sekali. Maka Rasul kemudian bertanya, tadruna ma hada? Apakah kalian tahu suara apa ini? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin naril ana hatta tahila qa'riha. Kata Nabi, tadi itu adalah suara batu.
yang dilemparkan dari atas neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Kemudian terus dia terjun bebas ke bawah dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Batu loh Pak. Coba ya, ini plastik segini nih. Ya, ini segini. Berapa detik, sedetik klep gitu ya, sedetik setengah itu sampai dasarnya. Ya, lah batu yang disebutkan Rasul besar sekali, seperti 7 ekor onta yang bunting. Bayangkan, dilemparkan dari atas dasar sampai dasarnya berapa? 70 tahun. Batu, bagaimana dengan jasad kita? Ya, maka coba bagaimana beratnya orang bisa keluar dari neraka. Maka betul kata Rasul, orang yang paling beruntung di hari itu siapa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang beruntung. Itu keberuntungan di hari kiamat, cuman itu ukurannya. Selamat dari neraka, masuk dalam surga. Tidak ada yang lain. Jabatan, kedudukan, harta, ketenaran, enggak ada nilai sama sekali. Kira itu ya. Iya, Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, jadi biar lengkap ya pengetahuan kita tentang neraka, biar lengkap sekalian, biar ini menjadi bekal di dalam hidup kita. Di neraka itu, orang ketika mereka disiksa itu bukan tangannya bebas, tapi dalam keadaan mereka dibelenggu. Coba lebih susah lagi keluar. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya, Al-Insan, ayat keempat. Allah mengatakan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir salasil, rantai, wa aghlal, dan belenggu, wa sa'ira, dan sa'ir, api yang menyala-nyala. Jadi orang-orang kafir kita disiksa itu bagaimana? Mereka dibelenggu, ya, dibelenggu, kemudian diikat pakai apa? Pakai tadi rantai. Ya, yang Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 71, innal aghlala fi a'naqihim was-salasila yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Sesungguhnya belenggu itu ada pada leher mereka. Belenggu ini diikat ya. Sudah. Was-salasil, kemudian dengan rantai tadi yushabun, mereka ditarik, diseret menuju ke kobaran api tadi. Tsumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dipanggang dan dibakar di dalam api neraka. Subhanallah. Jadi keadaannya sudah gitu, gimana akan keluar? Coba Pak ya. Kemudian Bapak sekalian, Ustaz, kan di neraka mereka hidup. Hidup apa mati di neraka? Hidup. Buktinya tadi mereka minta mati. Satu. Yang kedua, Allah sendiri mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka mereka tidak hidup, tidak mati. Ya. Kenapa kok tidak dikatakan tidak mati, tidak hidup? Katanya mati tapi masih merasakan sakit. Katanya hidup tidak pernah menghirup udara segar. Gak pernah istirahat walaupun sesaat itu. Makanya mereka itu aneh, kata Allah itu, tidak hidup, tidak mati. Nah, kalau mereka hidup berarti apa? Mereka masih merasakan haus, lapar, kan gitu Pak ya? Iya, berarti mereka makan, lapar, ya lapar. Oh, dia teriak-teriak kan, nyalain sana sih, nyalain sini, kan lapar dia kan. Ya, apalagi disiksa kan dengan panas yang luar biasa. Terus minuman mereka apa? Memang Allah berikan minum Pak. Kasih makan. Makannya apa? Allah terangkan dalam surat An-Naba. Ya. Ya, dalam surat An-Naba tadi Allah mengatakan la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan makanan minuman, sejuk dan minuman, kecuali hamim wa ghassak tadi. Itu minumannya air yang mendidih dan ghassak. Ya, nanah tadi ya, kumpulan nanah, darah, luka itu dingin sekali. Nah, kemudian apa? Yang air ini ketika diminumkan kepada mereka, jadi mereka tidak minum sendiri. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 15, wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Maka mereka dituangkan Pak. Dituangkan ke mulut-mulut mereka dengan apa? Ma'an hamiman, dengan air yang mendidih.
Subhanallah. Pernah Pak, kita ngopi, baru cup langsung kita kopi, waduh melodok gitu Pak. Padahal cuman katakanlah 100 derajat udah berkurang kan gitu. Begitu diminumkan ke mulutnya, apa yang terjadi? Faqat ta'am'a'ahu, maka air ini memotong-motong usus mereka, saking panasnya. Usus pun bisa terpotong. Naudzubillah. Itu minumannya. Makanannya ada. Buah mah. Buah yang tumbuh dari apa? Dari dasar neraka jahanam. Yang Allah menyebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil budun ka ghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanannya para pendosa. Seperti apa zakum itu? Kal muhli, seperti kotoran minyak. Orang bikin minyak ada kotoran itu ya. Yaghli fil budun, yang mendidih di perut. Ka ghalyil hamim, seperti didihan air yang sangat panas. Subhanallah. Jadi buah zakum makanannya. Apa zakum tadi? Yaitu pohon yang hidup di dasar neraka jahanam. Buahnya pahit getir, baunya busuk, luarnya berduri. Yang Rasul ketika menyebutkan buah zakum ini, ya, dalam hadis diriwayatkan Tirmidzi, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asyahum." Andikan satu tetes buah zakum ini diteteskan ke dunia ini, ke bumi ini saya akan merusak tatanan hidup manusia, hancur hidup mereka. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, ya, binatang di lautan pun mati. Andikan apa kata Rasul, satu tetes saja, ternyata itu menjadi makanan pokoknya penghuni neraka. Yang ngomong siapa? Rasulullah loh ini. Ada dia maka Rasulullah, subhanallah. Makanya teman-teman sekalian, kita jangan terlalu berani lah ya. Jangan terlalu berani dengan apa? Aturan-aturan agama. Ya, karena keburukannya ini akan kembali kepada kita. Makanya teman-teman sekalian, di hari itu orang-orang di neraka yang menangis. Mereka menangis, betul menangis, sampai Rasul mengatakan apa namanya? Mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, inna ahlan nari layabun fin nari hatta law ujriyat sufun fi dumu'ihim lajarrat thumma innahum layabuna dam ba'da dumu' wa bimithli ma hum fih. Rasul mengatakan sesungguhnya penghuni neraka mereka menangis di dalam neraka. Ya. Saking banyaknya keluar air mata, dan air matanya bukan air lagi Pak. Air matanya habis, yang keluar kata Rasul adalah darah. Saking banyaknya air mata darah yang keluar, lau ujriyati sufun, andikan ada perahu yang ditaruh di situ akan bisa berjalan. Ya, dan sesungguhnya mereka di neraka nangisnya adalah nangis darah setelah sebelumnya keluar air mata. Jadi darah itu keluar terakhiran, pertamanya air mata. Coba, masya Allah. Kita kalau dengar seperti itu teman sekalian, cobalah kita yang mungkin masih sholatnya bolong-bolong, lengkapi sholat kita. Kita yang mungkin masih sering ya menyusahkan orang tua, berhentilah. Mungkin kita yang masih suka nempelin istri, nyaci maki istri, berhenti, gitu ya. Kita kadang-kadang suka nendang anak, coba berhenti. Kenapa? Ini semua subhanallah di depan mata kita loh Bapak sekalian ya, neraka yang begitu mengerikan di depan mata kita. Maka coba kita yang masih punya masalah dengan orang lain, perbaiki. Hubungan dengan Allah perbaiki, sholat kita, ibadah-ibadah kita. Ya, fokuskan kita dalam mempelajari ilmu agama. Gitu. Orang tua ya, kita perbaiki hubungannya. Yang dulu nggak pernah perhatian, masya Allah, nggak pernah mikir ini orang tua lagi susah atau tidak, nggak mikir. Yang penting saya senang. Jangan. Mulai sekarang gimana? Orang tua adalah lahan surga kita, lahan amalan kita. Kita punya istri jangan pelit, ya, jangan pelit. Karena apa? Kita memberikan kepada istri itu pahala, itu sedekah, gitu ya. Kita ngasih uang ke anak-anak kita itu pun pahala.
Itu makanya kalau kita sudah ngerti agama, akhirnya gitu ujung-ujungnya apa? Kita semakin baik hubungan dengan Allah, semakin baik dengan orang tua, istri, anak, saudara, tetangga gitu. Ini diantara buah kita mempelajari agama gitu. Makanya kadang-kadang ada orang, Ustaz, saya udah nikah kok 7 kali. 7 kali berit bojomu pitu. Ya umur bojoku siji tapi gelut terus. Lah kok bisa gitu ya? Coba nasihatkan ngaji sing bener, Mas. Ngaji sing bener. Itu ya. Sehingga kita ngerti, astagfirullah, ternyata istri walaupun lemah seperti itu, kalau kita zalimi, kita sakiti, kita berusaha. Gitu kan? Iya. Jadi seperti itu, Masya Allah. Kemudian teman sekalian, subhanallah, bahwa di neraka tingkatan siksaan itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu ya, tapi di neraka adalah apa? Berbeda-beda. Apa neraka siksaan yang paling ringan? Yang paling ringan sekarang. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan pada hari kiamat. Siapa? Rajulun mutanailun bina'laini min nar yaghli minhuma dima'uhu. Ya, siapa siksa neraka yang paling ringan? Seorang yang dia mutanail, dia diberi alas kaki, sendal, sepatu dari neraka. Apa yang terjadi? Ya, yaghli minhuma dima'uhu. Ternyata itu menjadikan otaknya mendidih, Pak. Itu kata Rasul, itu siksaan yang paling ringan, paling ringan itu. Lah bagaimana yang paling beratnya? Bagaimana yang pertengahannya coba? Makanya asli teman-teman, asli pokoknya kita kalau sudah mengenal neraka seperti ini, jadi apa? Subhanallah, kita akan semangat beramal dan kita akan berhati-hati dari kemaksiatan. Kan gitu ya? Iya. Inilah teman-teman sekalian, ini baru gambaran singkat. Ini kayaknya kalau kita mau bahas semua tentang neraka ya panjang lebar ya, tapi minimal teman sekalian ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka. Ya, masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan ya, barangkali ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, maka dipersilahkan. Monggo Pak. Ada pertanyaan? Aman? Masya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin memberikan rasa takut kita kepada Allah dan memberikan semangat kita untuk senantiasa beramal soleh dan beramal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.